Langsung dari Tribun Unda Kanada, Lokananta Solo. Selamat datang dalam Semangat Melokal, persembahan Melokal Media. Kita sambut host dan moderator kita, Dani Indra. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di Taman Lingkar Lokananta. Hari ini spesial banget. Melokal Media mempersembahkan Semangat Melokal, sebuah talk show kreatif, talk show santai menghadirkan beberapa narasumber pastinya. Dan gak cuma talk show aja, nantinya akan ada hiburan juga dari teman-teman Traffic Jam yang akan siap menemani teman-teman semua. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Dani Indra yang akan menjadi host dan juga moderator untuk acara di sore hari ini. Dan yang pasti buat teman-teman jangan lupa untuk mengabadikan momen kalian di sini. Yang tadi udah dapat bingkisan, dapat goodie bag dari Melokal Media, boleh banget di-update. Yang dapat makanan juga dari Blue Bag Half, dapat minuman coklat juga, dan dapat tadi es teh juga, boleh banget di-update. Jangan lupa di-tag di Instagram @melokalmedia. Dan jangan lupa juga ajak teman-teman yang lain juga buat ikutan update pastinya. Dan yang pasti, event Semangat Melokal ini tidak akan bisa terlaksana tanpa dukungan dari teman-teman pegiat kreatif Kota Solo pastinya. Dan terima kasih juga untuk pihak-pihak yang sudah membantu. Thank you buat Bicara Live, Look Kreatif, Media Bersama Digital, Batik Arkanza, Usual Parfum, Legalin, Main WTF Game, Blue Bag Half, dan PTPN Radio Solo pastinya. Dan sekali lagi teman-teman, nanti pun kita juga akan membuka ruang diskusi ya. Jadi buat teman-teman yang ada di sini, yang mau tanya, yang punya kegelisahan tentang anak muda, tentang aktivasi event kreatif, boleh banget. Nanti akan ada banyak hadiah juga yang bakal dikasih sama teman-teman yang ada di sini pastinya. Jadi siapin pertanyaan kalian, nanti siapa tahu kalian yang akan bisa dapetin hadiahnya pastinya. Dan yang pasti setelah ini, sebelum kita mulai acara talk show-nya, akan ada beberapa lagu yang akan dikumandangkan sih dari salah satu teman-teman musisi muda Kota Solo yang lagi naik daun, Traffic Jam teman-teman. Lagunya yang banyak menghiasi FYP kalian. Dan teman-teman dari Traffic Jam nanti akan menghibur 2 kali ya. Dari sebelum kita talk show dan nanti setelah talk show jangan langsung pulang juga. Karena nanti teman-teman Traffic Jam juga akan masih menghibur teman-teman semua yang ada di sini. Dan langsung aja, Semangat Melokal by Melokal Media. Please welcome Traffic Jam. Para cantikmu yang selalu ku damba.
juga segera hadirmu. Kamu beri warna-warna ruang hatiku, dan ingin ku biarkan tetap begitu. Cukuplah sudah untukku. Semestaku beri warna-warna ruang hatiku, dan ingin ku biarkan tetap begitu. Cukuplah sudah untukku. Ku hanya ingin kamu, kamulah semestaku. Padang senyum manismu, kamulah semestaku. Ku hanya ingin kamu, kamulah semestaku. Padang senyum manismu, kamulah semestaku. Selamat sore teman-teman semuanya. Teman-teman. Kita kenalan dulu kan? Kenalan dulu kita. Siapa sih kita tuh siapa sih? Kamu malah pergi mas. Oke, perkenalkan teman-teman kami dari Traffic Jam. Sebelumnya perkenalkan. Kami adalah sebuah band yang berasal dari kota tercinta ini. Dari Solo Dari ya Solo. berarti ya? Yang itu tadi single ke berapa berarti? Keempat Single ya? keempat kita. Single keempat kita yang baru rilis kemarin awal Juli. Yang berjudul Semestaku. Sudah bisa didengarkan di seluruh digital music platform. Tadi teman-teman udah ada yang ngapal, BTW ada Oh, iya, teman-teman iya. di sini ada yang. Terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarkan Semestaku. Oke. Mungkin kita langsung lanjut ke lagu kedua. When you look into my eyes, then you say hello with those smiles. When you ask my number, blushing like a cherry, we share saw each other utterly, willingly, wonderfully. You hug me like where she embraced the shore, sinking sunrises to the first kiss. Just tell a story with a cup of coffee while sheltering from the rain. Just make a story between us, become a lover. Then we grow together.
Traffic Jam, teman-teman. Tepuk tangan sekali lagi buat teman-teman dari Traffic Jam. Terima kasih teman-teman dari Traffic Jam. Buat teman-teman mungkin yang baru sekali ini dengerin Traffic Jam, bisa langsung cek Spotify-nya Traffic Jam. Ada Untuk Apa, Semesta Aku. Ada 4 lagu ya? Ada 4 lagu. Ada 4 lagu pastinya. EP sudah dipersiapkan? Sudah dipersiapkan sekali tentunya. Oke, jadi kita tunggu nanti full EP dari teman-teman dari Traffic Jam. Sekali lagi tepuk tangan teman-teman. Tunggu ya teman-teman ya. Terima kasih. Dan jangan kemana-mana karena nanti setelah interview selesai, setelah talk show selesai masih ada penampilan dari teman-teman dari Traffic Jam pastinya. Dan langsung aja, kita akan masuk di sesi talk show. Yang di sini kita akan mengangkat sebuah tema kreatif yang bisa dibilang jadi hal yang lekat dengan kita nih ya, yaitu Ragam Rupa Event Kreatif Surakarta. Dan bisa kita ketahui bahwa di Lokananta ini juga salah satu tempat yang seringkali digunakan untuk menggelar acara-acara event musik dan event kreatif yang lain gitu. Dan di sini sudah kami undang para pegiat event kreatif Kota Solo yang siap untuk berdiskusi di depan teman-teman semuanya dan nanti teman-teman pun juga bisa langsung untuk tanya jawab juga. Yang pertama, selamat datang untuk Mas Tatuk Marbudi sebagai pegiat event kreatif di Kota Solo dengan Sesolo Creative Circle. Mas Tatuk Marbudi, silahkan. Terima kasih. Monggo di tengah. Yang kedua, buat cewek-cewek nih ya, terutama yang suka belanja, nggak asing dengan event yang namanya Hello Market Solo. Di sini ada person behind Hello Market Solo. Please welcome Widya Rosena dari Hello Market Solo. Bisa datang. Jangan canggung dong. Kudu ala-ala ini. Semoga. Kemudian teman-teman yang suka mengisi hari Sabtu dan Minggunya dengan jalan-jalan di sudut kota Surakarta, belusuan. Nah, suka dengan kegiatan yang bernama Walking Tour. Nah, ini ada orang di balik Surakarta Walking Tour. Please welcome Muhammad Aprianto. Yang suka ikut turnya Mas Apri nih. Mas Apri matur suwun sangat. Bisa duduk, Mas? Ya, monggo silahkan. Dan yang terakhir, yang sudah ditunggu-tunggu sama Mbak adik-adik yang ada di Lokanan pada sore hari ini. Mas-mas berkacamata, fit, mas-mas yang selalu bikin heboh TikTok setiap harinya. Selamat datang kepada Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara 10. Terima kasih Gusti Bre. Monggo silakan bisa duduk di sini. Mohon izin duduk ya teman-teman ya. Oke, langsung akan kita mulai ya buat live talk show pada sore hari ini. Mic-nya sudah ada ya teman-teman ya. Dan di sini sekali lagi ada Muhammad Aprianto dari Surakarta Walking Tour, ada Widya Rosena dari Hello Market Solo, Tatuk Marbudi dari Sesolo Creative Circle, dan juga ada Gusti Bre dari Mangkunegara juga yang pastinya akan memberikan banyak sekali info dan insight tentang event, tentang dunia kreatif yang ada di Kota Solo pastinya. Dan mungkin sebelum kita mulai lebih detail lagi mengenai pembahasannya, satu persatu mungkin nanti bisa sedikit memperkenalkan mengenai IP event kreatif yang dimiliki. Mungkin dari Mas Apri, monggo bisa diperkenalkan secara singkat mengenai Surakarta Walking Tour seperti apa. Cek. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Apri, sambil jalan atau sambil berdiri? Gak apa-apa, duduk sambil aja. duduk Kan aja. walking tour, Oh, jadi iya, sambil iya. jalan-jalan mas. Sambil Jadi jalan-jalan. biasanya gitu. Gak usah. Pohon ini gitu mas. Kami tergabung di Surakarta Walking Tour. Kalau sebenarnya kita memulai kegiatan kami ini sudah 12 tahun yang lalu. Dulu kita namanya Belusuan Solo kalau mungkin pernah. Terus 2015 kita bersalin nama, kita menjadi Laku Lampah. Kemudian 2017 kita bikin side project Surakarta Walking Tour ini yang sampai sekarang ini alhamdulillah pengangguran kita ini juga didukung oleh teman-teman gitu. Dan
sekarang ini kurang lebih 67 tema yang sudah kita kembangkan dan baru kemarin kita sudah coba survei Klaten gitu. Jadi kita pengen bikin rute Solo Raya, Mas. Oke, berarti habis ini bisa dibilang nggak cuma Solo tapi Surakarta ya. Surakarta. Raya. Namanya Surakarta Walking Tour, Mas. Oke. Nah, begitu kurang lebih, Mas. Siap, tepuk tangan dong buat Mas Terima Apri kasih. dari Surakarta Walking Tour, teman-teman. Nah, ini buat cewek-cewek yang suka belanja, yang suka outfit gemes. Ini ada Mbak Widya Rosena, person behind dari Hello Market Solo. Yang sudah ada sejak tahun 2012 ya. Kok tahu sih Dani dulu ikut ya? Saya pegawai Anda dulu. Oh, iya. X ya dulu ya? Iya. Iya, tapi salah satu lulusanku Betul. yang paling sukses nih. Betul. Ini, Mas Dani nih. Terima kasih. Alumnus, terima kasih. alumnus. Oke, halo selamat sore semuanya. Oh, kok aku nge-MC? Peleni, oke. Perkenalkan, nama saya Widya Rosena. Nama saya Widya Rosena, canggung ada Gusti Bre nih. Takut diliatin mas-mas Jawa. Mbak Widya, FYP mengintaimu. Iya, aku kudu siap-siap. Kacamata. Perkenalkan, saya Widya Rosena. Di sini saya mengusung Hello Market Solo. Hello Market Solo sendiri udah berdiri dari 2012, sama ya Mas Apri. Kayaknya waktu lahir kita sebelahan deh di rumah sakit. Iya, gitu. Nangisnya banter aku. Nangisnya lah. banter gue Iya. ya. Itu jadi sebenarnya kalau dulu ceritain awal-awal dulu ya Dan ya. Jadi awalnya Hello Market tuh namanya adalah Hello Garage Sale. Kita berawal dari event thrifting. Kalau sekarang anak-anak gaul nyebutnya event thrifting. Kalau dulu sih kelitian say. Zaman biar kelitian say. Jadi kayak pre-love dari teman-teman kita dulu. Betul. Jadi awalnya tuh karena aku memang passionnya ke fashion. Oke. Aku tuh senang banget kayak bikin blog gitu-gitu seputar fashion dan sering datang di beberapa event yang ada di Jakarta, di Bandung dan lain sebagainya. Di era itu. Bright Spot Gitu, kayak Bright gitu ya Spot zaman kayak dulu ya. gitulah. Terus di era itu juga 2012 tuh masih hype-nya namanya fashion blogger. Kayak Diana Rika Sari, Sonia Erika kayak gitu. Evi Tanu di masanya gitu kan. Terus aku kepikiran nih kenapa sih Solo ini kayak susah banget untuk diajak anak-anak fashionnya, ayo dong kita tampil yuk. Kan kalian juga OOTD-an nih di rumah, kenapa dipakai di rumah doang gitu. Oke. Sedangkan ketika dipakai di tempat umum, Mbak E. Biasa ya, kayak gitu biasa gak sih? Kayak ya, Mbak E. Nganggo sepatu nih, jenggo. Jadi sebenarnya itu kegelisahanku sebagai anak fashion gitu kan. Terus akhirnya aku kepikiran, kenapa aku nggak ngajak dulu teman-teman circleku dulu untuk bikin sebuah event. Jadi di situ dimulai dari 10 tenan. 10 tenan itu isinya teman-temanku semuanya dan kita based on charity. Oke. Jadi memang dari awal kita berdiri 2012 sampai 2024 ini kita memang selalu menyisihkan Rp1.000 dari setiap penjualan untuk anak-anak kecil yang membutuhkan. Kita concernnya ke kids ya, jadi ke anak-anak yang membutuhkan gitu. Terus setelah itu kita bertumbuh lagi sampai di 2014. Okay. 2014 kita bikin skala besar karena memang itu permintaan dari teman-teman juga kayak jadi ketika kita bikin garage sale awal itu kan orang-orang Solo dulu tuh. Betul. Kita bikin yang kedua, ketiga, keempat dan lain sebagainya. Itu tuh teman-teman dari Jogja, dari Surabaya, kamu bikin dong yang skala besar gitu. Awalnya sih takut karena ya aku masih anak muda bikin event skala besar apalagi mungkin kalau sekarang kita sudah masuk ke mall-mall kayak gitu ya. Kalau dulu kita paling masih mainnya kayak di Gelora Bung Karno kayak gitu kan, Dani masih inget ya? Betul. Itu jadi ya udah deh kita coba dulu. Akhirnya kita cari gimana caranya kita cari sponsor dan lain sebagainya supaya kita bisa bikin event skala besar dan akhirnya alhamdulillahnya kita sekarang ini bisa bertumbuh selama 12 tahun dan sampai sekarang kita bisa dapat dalam satu kali event bisa sampai dengan sekitar 80-an tenan. Wow, tepuk tangan dong teman-teman buat Itu Mbak Widya Rosena dari kurang Hello Market Solo. lebihnya. Sedikit cerita ya mengenai Hello Market Solo. Kemudian untuk yang satu ini tidak lengkap ya kalau tidak kita present juga. Sesepuh yang loh ini. Bisa dibilang Bapak Skena Surakarta. Yang bahkan kalau aku sempat ngulik tuh disebut sebagai manusia yang menjembatani banyak komunitas di kota Solo. Manusia jembatan. Mas Tato Marbudi, monggo bisa memperkenalkan diri. Oke, selamat sore. Saya Tato Marbudi. Terus saya sebenarnya kalau di sini yang paling tidak punya IP ya. IP-nya banyak Mas. Kakean IP. Kakean IP. Kakean IP kalau ini. Jadi mungkin kalau tadi diperkenalkan atau dipresent sebagai Sesolo Creative Circle, itu sebenarnya apa ya, itu juga bukan sebuah IP, itu
itu platform kerja jaringan saja. Bagaimana kemudian kita mencoba untuk tetap, tadi kalau diomongin menjadi jembatan, itu adalah platform di mana kita bisa berjejaring untuk saling terhubung antar para pelaku kreatif lah ya, apapun itu. Tidak ada batasan, tidak ada bentuk khusus, juga bukan organisasi sebenarnya. Jadi memang platform aja yang bisa diklaim siapapun, bisa dipakai siapapun untuk kita bisa ada namanya lah. Soalnya dulu idenya dari itu dulu ketika nih, banyak kata-kata kreatif jadi overuse gitu. Tiba-tiba ada kreatif, Semua serba kreatif ada ya? semua serba kreatif gitu. Terus akhirnya teman-teman pelaku sendiri sampai jengah untuk Mentok kreatifnya. mentok Nggak mau kreatif. Nggak mau kreatif atau kita nggak mau pakai istilah itu gitu. Oke. Kemudian tapi ada satu momen yang kemudian kalau kita nggak klaim nanti bagaimana? Maksudnya akhirnya yang memakai itu bukan kita, maksudnya gitu. Akhirnya teman-teman beride untuk ya udah kita bikin aja. Ya ini platform-platform mana ya, maksudnya. Tapi itu paling nggak ketika kita harus terhubung dengan entah itu corporate, entah itu pemerintah, kita punya apa ya, punya bentuknya. Lah. Oh dari mana, siapa, oh dari Solo Creative Circle gitu. Itu sebenarnya ya untuk kita ngakali aja biar kita seakan-akan punya organisasi, punya wadahnya gitu. Karena soalnya di kreatif kalau diwadahkan juga aneh sih. Menurut kita ya, maksudnya gitu. Menurut kita itu akan lucu dan aneh ketika tiba-tiba ada organisasi kreatif itu mungkin langsung mengkhianati arti kata itu. Oke. Dan akhirnya bisa dibilang Solo Kreatif ini sampai hari ini berarti kurang lebih sudah berapa tahun Mas berkecimpung di dunia event kreatif Mas? Aduh kalau di kreatif mungkin dari ya mungkin hampir separuh umur saya ya, maksudnya seperti itu. Sekarang berapa Mas umurnya Mas? Saya kebetulan sudah 44. Wes. Angka cantik loh, 44 loh. 44. Berarti tahun ini 22 tahun ya Mas ya? Tahun ini angka cantik sih, 44 di tanggal 4. Gitu. Wow. Kalau saya sih gini, dan teman-teman sebenarnya kalau ngomong kayak itu ya teman nongkrong aja sebenarnya. Kalau dulu kita mungkin dia juga tahu ya, teman-teman dulu nyebutnya remaja kota gitu. Remaja kota. Kita cuma remaja kota gitu. Kita cuma ya sering ngumpul, sering nongkrong bareng. Wedangan itu mulai tahun 2000-an kemunculan clothing, distro kayak gitu. Itu mungkin apa ya? Itu era yang kemudian kalau ngomong ke Solo, pola kreatif itu berubah ya. Kalau dulu awal pola kreatif, kalau pola berkumpul itu geng-gengan. Kita nggak ada yang namanya komunitas, itu belum ada. Geng ya tapi ya? Geng. Tapi kemudian ketika tahun 2000 mulai ada kemunculannya tren distro, clothing dan sebagainya. Muncul itu kemudian tiba-tiba ada komunitas A, komunitas B, berkelompok akhirnya. Kalau geng dulu satu geng biasanya full, di situ ada yang suka balapan berarti itu anak motornya, yang suka di satu geng itu ada yang suka gitaran itu anak musiknya, ada yang suka bikin kaos, bikin stiker buat gengnya itu anak-anak fashion atau clothingnya kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau di geng itu sebenarnya dulu komplit, jadi satu cuma partnya macam-macam. Terus awal 2000-an kemudian itu spesifik masing-masing kemudian. Tapi kemudian muncul problem baru, kemudian mereka berjarak. Kayak gitu. Nah, idenya bagaimana kemudian mengumpulkan itu jadi satu lagi biar terhubung dan saling berjejaring gitu sih. Itu nanti yang mungkin akan lebih detail kan kita bahas gitu. Cuman yang satu ini ada Gusti Bre juga yang mungkin bisa menjelaskan ya, karena bisa dibilang dalam beberapa tahun terakhir ini Pura Mangkunegaran spesifiknya memiliki banyak sekali event-event kreatif. Gusti, kemudian seperti Mangkunegaran Jazz di awal di tahun 2019, kemudian ada event Adeging Mangkunegaran segala macam. Mungkin bisa diceritakan seperti apa? Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Ya sharing-sharing sedikit IP Mangkunegaran, mungkin saya sharing yang Mangkunegaran aja ya Mas Denny ya. Mangkunegaran akhir-akhir ini 2 tahun ini cukup banyak sih, cukup banyak. Kita fokus itu untuk sebetulnya event-event berbasis komunitas dan tentunya bisa mengundang terutama teman-teman di Solo. Walaupun tamu kita ini banyak dari luar kota ya teman-teman ya. Jadi yang dari dalam kota ayo lebih sering-sering lagi. Nanti kita undang ke Mangkunegaran untuk setidaknya bisa melihatlah, merasakan apa yang sedang kami lakukan gitu. Untuk kebudayaan tentunya. Jadi beberapa event Mas Dhani Mangkunegaran Jazz itu sayangnya sekarang belum dihidupkan kembali. Dulu saya buat zaman kuliah. 2019 ya? 2019 Mas lagi skripsi dulu. Lagi skripsi udah selesai skripsinya lumayan bingung mau ngapain. Saya kebetulan suka sekali dengan festival musik. Kemudian kita bikin Mangkunegaran Jazz. Dulu sebagai pembukanya Pamedan juga yang sering digunakan ini.
oleh beliau di sebelah kiri saya. Nah itu dulu Mangkunegaran Jazz itu awalnya saya buat sebetulnya hanya untuk menanda Pamedan ini menjadi ruang publik yang itu dulu dengan almarhum ayah saya. Itu untuk bagaimana Pamedan ini kita kembangkan menjadi ruang publik yang harapannya bisa bermanfaat untuk semua pelaku kegiatan ekonomi dan kreatif dan sebagainya. Untuk publik lah intinya. Dari Mangkunegaran Jazz sekarang kita ada beberapa event juga. Kita ada Ati Ging Mangkunegaran itu dalam rangka menyambut hari jadi Mangkunegaran. Acaranya kebudayaannya tentu, tapi juga ada yang lebih ngepop juga. Ada acara lari, ada acara musik, Larasati, Mangkunegaran Run. Ini kemarin luar biasa, lumayan Mangkunegaran Run kemarin 4.500 orang. Tepuk tangan dong teman-teman. 4.500 tuh. Kemudian yang dari dalam kota itu sekitar 18%, sisanya dari luar kota. Wow. Dari luar pulau juga bahkan, dan dari luar negeri juga ada. Ada satu dalam cita juga kemarin tahun lalu, yang tahun depan rencana kita lakukan lagi itu waktu itu kita kolaborasi dengan seniman-seniman dari Bali, dengan Titi Mangsa waktu itu kita adakan Sudamala, ada dinner dan lain-lain, ada festival makan. Yang ini yang menarik menurut saya, yang itu yang besar-besarnya ibaratnya. Tapi kalau Mangkunegaran itu kalau saya secara pribadi, saya lebih, gak bisa bilang lebih suka ya, tapi lebih enjoy, sama aja ya. Lebih yang intimate itu sebenarnya acara-acara kecil kita teman-teman. Yang banyak di Pracima. Kita ada Loka Karya. Loka Karya Mangkunegaran itu workshop-workshop yang kita lakukan di Mangkunegaran ini untuk narasinya secara histori, secara tradisi, budaya, tapi kita kemas lebih modern. Jadi ada merangkai bunga, melukis kartu pos dan lain-lain lah. Terus kemudian kita juga ada Pracima Soare juga. Itu kesukaan saya. Kita baru kemarin ada soare, kita undang anak-anak. Nah ini kemarin ada kombinasi antara musik, kesenian, makanan dan sebagainya. Kenapa saya paling suka soare? Karena suasananya paling dapet sih gitu ya. Nyore itu kan paling enak kayak sekarang nih ya teman-teman. Betul, ya. betul. Ini suasananya dapet, lebih adem, lebih intimate dan lain-lain, guyup, seru lah gitu. Jadi dan Pracima itu taman ini menjadi tempat kita untuk bisa menikmati itu sih gitu. Jadi soare ini nanti di bulan Oktober insya Allah akan ada sesuatu yang lumayan besar. Wah. Di bulan Oktober dan kita rencanakan salah satu artis musik yang cocok dengan situasi taman yang mungkin salah satu kesukaan saya, artis nasional, artis Indonesia. Jadi nanti di bulan Oktober semoga nanti, dan saya harap sebetulnya nanti lebih banyak tamunya dari Solo daripada dari luar Solo juga. Bisa di-note ya teman-teman ya. Iya, nanti Oktober ya teman-teman ya. Oktober nanti ada Pracima Soare, nyore-nyore di Taman Pracima sambil dengar musik yang pas dengan suasananya, sunset, ya angin-angin seperti ini. Nyaman banget lah pokoknya, pengalamannya asik. Jadi ya itu, kurang lebih itu sih Mas Dani ya. Jadi banyak banget aktivasi yang memang saat ini dimiliki oleh Mangkunegaran khususnya. Baik itu dilakukan di Pamedan maupun di Pracima, yang bisa dibilang makin menambah aktivasi yang mungkin dulunya kalau misalkan teman-teman ingat gitu ya, kalau misalkan main-main ke Mangkunegaran, mungkin dalam pikirannya cuma berkunjung ke museum, tapi sekarang enggak, karena banyak sekali aktivasi yang memang dihadirkan. Tapi yang namanya sebuah aktivasi, yang namanya sebuah event, dan kita ngomongnya di kota Solo ya, pasti tidak semudah itu untuk bisa meng-create-nya. Pasti ada tantangan-tantangannya gitu yang biasa dihadapi. Sedikit cerita dong mungkin dari Mas Apri, sebagai Surakarta Walking Tour nih, apa Mas tantangan yang dihadapi biasanya saat mengeksekusi acaranya? Oke, jadi kalau kita sebelum bikin event entah itu reguler baik di Sabtu Minggu atau per bulannya, kita biasanya riset dulu Mas. Kita memang riset dan survei kayak gitu. Dan sebelum benar-benar jadi itu pun kita harus semacam gladi bersih internal dulu gitu. Jadi kita ada role play-nya, ada muternya sendiri, kita cek kayak gitu. Dan pernah kejadian lucu kayak gitu, cuman di salah satu kampung lah gitu. Kita kan biasanya keliling entah pakai catatan, pakai kamera, itu bawa tas gitu-gitu kan. Itu ada ibu-ibu tiba-tiba nyeletuk gitu, WC-ku resik Mas itu, atau kolahku bersih atau kamar mandiku bersih kayak gitu. Jadi kita dikira petugas jentik nyamuk. Itu juga sering. Cocok sih Mas. Itu baleni gawean lawas ya. Jadi macam-macam itu cerita-cerita menarik, cerita-cerita lucu, tapi itulah yang kadang kita juga sudah, karena kita biasanya berizin ya, jadi untuk mengunjungi suatu kampung tempat mengedukasi langsung warga bahwa rumahnya ini punya nilai historis tinggi, punya
nilai heritage yang value-nya nggak main-main kayak gitu. Mereka ya biasa ya, ada penolakan, ada afirmatif dan sebagainya. Ada pula yang iya, tapi nanti pas hari H macam-macam, Mas. Waktu kita mau kunjungan itu macam-macam. Alasannya ngeterke anakku TPA gitu-gitu. Terus pengajian, macam-macam. Padahal kita udah izin jauh-jauh hari gitu. Tapi itu hal yang biasa dan itu jadi dinamika kita untuk berkegiatan. Dan soal apa ya, kekurangan atau hambatan bagi kami memang mungkin tadi sudah ngobrol sama teman-teman itu, ruang sih ya sebenarnya. Jadi kalau kita sejauh ini memang malah memanfaatkan ruang-ruang yang untold stories itu. Jadi hampir seluruh kampung di Kota Solo itu punya karakter masing-masing, punya cerita masing-masing, punya nilai historis masing-masing dan semuanya berkelindan ya. Jadi saling terkait satu sama lain gitu. Entah itu dari kampung lor, kagunganipun Gusti Bre atau kampung kidul yang wilayah Kasunanan, itu semuanya punya ciri khas, punya karakter. Dan apalagi kalau kita berkaca kepada potensi wisata, kalau kita bicara secara tourism, Solo nggak punya wisata alam. Betul. Kota ya, betul. Wisata alam. Pantai mboten gadah. Lajeng alam Karanganyar. Gitu. Kita punyanya culture sama history. Yes. Itu yang harus di-highlight banget. Gitu. Dan itu yang coba kita pertebal dan memang visi misi kita untuk ke teman-teman terutama anak-anak muda itu kenali sejarah kotanya sendiri. Gitu. Oke. Jadi jangan kemana-mana dulu, kita kesini dulu aja. Gitu. Gak usah jauh-jauh. Gak usah jauh-jauh. Jadi terkadang kita ada ngajak kan Mas, contoh di kampung A itu, ada orang kampung A itu sendiri ikut, dia malah nggak tahu. Nah ini piye iki maksudnya, besok lagi kalau ada apa-apa kan orang itu sendiri juga yang akan bertanggung jawab terhadap daerahnya. Nah itu jadi mengenali budaya sendiri, ini bukan bermaksud etnosentris atau mengenal, wah aku wong kene aku dumene banget, enggak. Tapi setidaknya ada nilai yang harus dipahami itu, untuk mengenal kampungnya sendiri. Mas. Ya, Mas. Satu fun fact tentang kampung yang ada di Solo Mas, yang mungkin banyak orang yang nggak tahu. Oke, teman-teman mungkin tahu kampung Jayengan. Jayengan, Singosaran ya? Singosaran, yo, Singo geteh mateng ya. Jayengan, gaweanku ngelucu. Jadi kampung Jayengan itu kampung yang sangat akulturatif dan kerukunannya Bhinneka Tunggal Ika ya di kampung Jayengan. Oke. Karena ada jargon Jarwono. Apa itu Mas? Banjar, Jawa, Cino. Banjar, Jawa, Cino. Iya, 3 etnis berkumpul jadi satu dan itu rukun badan sampai mereka bikin festival tahunan. Pertama itu, secara nama dulu Jayeng itu ada 2. Pertama Jayeng Astro itu terkait prajurit karena dulu prajurit Jayeng Astro tinggal di sana. Oke. Lalu satu lagi Jayengan mungkin teman-teman pernah dengar kalau kita duwe gawe atau punya hajatan itu yang bikin teh. Oh. Itu kan sifatnya tetap di sisi selatan ini ya. Keraton atau sisi belakang, kalau kita bilang sisi belakang rumah kan pasti orang bikin teh di belakang. Nah itu sama, tupoksinya sama, tugas pokok dan fungsinya sama. Kalau di Jogja namanya patehan. Jadi sebenarnya kalau fun fact lagi, sebenarnya untuk pengatur kewilayahan secara arsitektural, kosmologi dan sebagainya itu Solo sama Jogja itu sama gitu. Sama ya Mas? Coastal London kan ya, kota-kota kerajaan gitu. Nah itu sebuah fun fact tentang Jayengan yang mungkin baru diketahui sama teman-teman dari sini. Ini baru fun fact loh Mas. Fun fact? Baru fun ada yang lebih fun lagi Mas? Yang lebih fact juga ada. Apa tuh Mas kalau boleh tahu Mas? Ya, kalau pengen tahu lebih jauhnya ikut kita. Oke. Bisa kemana kalau mau ikut Surakarta Walking Tour? Bisa ke @Surakarta Walking Tour. Oke. Nanti bisa ketemu. Langsung ya, pinter banget nih guru sejarah ya. Bagus ini. Kamu aja MC. Kamu aja MC. Nyilih rompi Mas, iki wis biru ya. Nyilih rompine siji. Nyilih rompi. Makanya biasanya kalau ada hajat, ada yang menyebut Jayengan sih, itu ya Mas ya? Betul. Oke, ini baru tahu juga nih. Nah itu tadi Surakarta Walking Tour. Kalau Hello Market Solo nih, apa Mbak tantangan kamu selama 12 tahun untuk bisa tetap konsisten hadir dengan event itu? Kalau kita ngomong dulu di awal event dulu aja ya Dan ya, kayak susahnya adalah mengedukasi orang-orang yang ada di Kota Solo. Jadi dulu tuh aku selalu berusaha, ayo dong kamu tuh udah aku kasih contoh kayak gini nih. Ngomongnya aku bawa brand dari Jakarta, lokal brand dari Jakarta gitu ya. Itu tuh dianggap, kowe kok orang Solo banget sih, kok orang cacah sih. Ngono loh. Jadi kayak, iya aku tahu akan ada waktunya kok. Cuma kita grow up bareng ya. Jadi dengan aku mendatangkan
mereka-mereka ini tenan umpamanya dari Jakarta, dari Surabaya, dari Bandung dan lain sebagainya, kamu tuh bisa melihat nih, oh mereka ternyata seperti ini ya, bentuk tenannya, produknya seperti apa dan lain sebagainya. Nggak asal cuma umpamanya kita pengen bikin jaket, ya wes jaket batik kan khas Solo kayak gitu. Ngerti gak sih maksudku? Secara branding itu juga kamu harus lihat dulu nih, oh ternyata ada value-nya nih dari produk yang kamu jual tuh ada value-nya. Makanya ketika aku bilang mengkurasi itu adalah hal yang sangat berat di hatiku sebenarnya, karena ketika namanya konco dewe gitu kan ya, itu PR banget loh, sampai sekarang pun masih menjadi PR-ku. Setiap kali kita mau bikin event, teman pasti bilang, produkku tuh bagus, kenapa aku nggak lolos kurasi gitu? Ya karena belum bisa masuk di market kita, mungkin ada market-market lain yang bisa menerima produkmu, mungkin belum untuk di tempatku. Itu yang mungkin kayak mengedukasi tuh harus satu-satu. Aku nggak bisa kayak mengedukasi tuh kayak kita bikin forum, aku mengedukasi guys, jadi gini ya, presentasiku gini ya, itu nggak bisa diterima ternyata. Jadi mereka harus benar-benar, kalau di Solo ya susahnya seperti itu, kayak itu ketika pertama kali aku bikin event sampai sekarang. Dan juga mungkin kalau tadi benar yang kayak Mas Apri bilang, ruang itu juga kita butuh juga. Ketika sekarang, dulu tuh aku niatnya dan kayak pengen bikin tuh di tempat-tempat yang unik. Pengennya kayak di Lokananta kayak gini, yang lucu-lucuan lah, yang anak muda banget. Tapi karena ya sekarang kita kayak terbatas untuk space yang bisa digunakan oleh anak muda. Terus juga area-area yang mungkin bisa dibilang kita tuh masih merintis ya. Mungkin kalau awal-awal pada bikin event bilangnya, aduh mbak kita pasti kesulitan di dana, kesulitan di mencari sponsorship karena belum mempercayakan event itu ke kita gitu kan ya. Itu kita memang sangat membutuhkan ruang untuk anak muda kayak gitu. Apalagi khususnya di kota Solo. Kalau kita lihat di kota-kota lain pasti kayak, aduh gila ini bisa kelihatan ya kayak, oh ini Jogja banget nih. Bisa kelihatan ini Bandung banget nih kayak gini. Kapan nih, Solo banget nih kapan gitu. Ada ciri khasnya ya? Ciri khasnya itu di mananya anak mudanya gitu. Jadi kan kadang kita sebagai orang Solo kebanyakan pakai woh ya kalau mau ngomong. Betul. Aku curhat ya nih. Sorry ya saya. Gak lagi pakai uang kafe. Pakai uang kafe, sorry ya, aku orang duwe pakai woh. Mong karo Gusti Bre pakai woh. Pakai woh Gusti. Itu ya. Jadi kayak ya banyak hambatan pasti, apalagi anak muda di Solo tuh kadang kalau nggak ayo metu itu mereka nggak mau kayak, oh aku tuh punya seperti ini loh, aku tuh punya brand yang sebenarnya kalau kamu jual di website, umpamanya dilihat oleh orang dari luar kayak maksudnya kayak mereka tuh kayak masih belum pede dengan dirinya, padahal sebenarnya banyak banget yang bisa dijual dari kota Solo ini. Kayak gitu sih. Gitu ya di gambarannya yang terjadi mengenai hambatan-hambatan yang ada ya. Hambatan-hambatannya. Dan itu mungkin juga jadi salah satu alasan kenapa kayak Hello Market memang fokusnya kemudian tempatnya cuma ada di mall doang ya. Di mall doang karena terbatas, sedangkan mall juga kita harus mengeluarkan kos yang sangat-sangat tinggi. Kita nggak mungkin nggak jual mahal. Betul. Gitu loh. Sedangkan kalau kita pengen dapat ruang yang mungkin bisa mensupport anak-anak muda ini nih. Sedangkan aku tuh nggak menutup mata kok. Aku tuh juga lihat banyak banget lokal brand yang masih kecil, yang maksudnya masih memulai itu tuh nggak mungkin mau mengeluarkan kos ibaratnya. Kalau dulu sih aku masih gratis ya, dan kayak awal-awal aku masih bikin tuh gratis, habis itu naik 100.000 dulu tuh mas, teman-teman 100.000 sementing so gue nyetak flyer, jelas gitu ya. Iya kan Dan, ngalamin kan ya kayak, habis itu dapat sponsor kaos dari distro, yo sementing gue bayaranmu kaos weh, sesok duitmu sesok. Itu kan kayak bertahap kan, cuma karena aku, ya gue mau orang tuh pakai woh ya, jadi karena kayak ngerasa aduh aku udah memulai ya, aku harus mengakhiri ini dengan sesuatu yang bagus gitu loh. Jangan sampai cuma bikin doang, kadang tuh orang kayak bikin doang aja lah udah, yang penting udah pernah bikin, habis itu gak mau ngejalanin lagi ya. Itu salah satu hambatan juga mungkin ya bagi anak-anak Solo nih yang bisa di santai loh, saya kok sepaneng orang-orang ngomong kayak gue santai gitu sih. Ini kemudian nyambung ke Mas Tato nih yang sudah 22 tahun Mas ada di dunia event dan spesifik di kota Solo. Apa Mas satu hambatan atau satu tantangan yang tidak hilang sampai saat ini? Aku jadi tidak punya hambatan sama sekali jujur. Wah, dukunnya kuat. Dukunnya maksudnya. Berarti dukun ya gak event ya berarti ya? Ya mungkin kalau ngomongin hambatan, ya tadi mungkin aku bisa dibilang kita atau teman-teman juga kita nggak merasa pernah istilahnya hambatan ya, karena akhirnya kita ngomongin di wilayah kreatif ya itu dunia kita, maksudnya itu. Bagaimana kita mencari solusi, bagaimana kita berstrategi, maksudnya itu kan terus menerus dan tidak akan pernah selesai dan ideal gitu loh. Betul. Sampai sekarang pun juga tidak akan pernah ada titik idealnya gitu. Kalau nggak ada masalah kita akan kreatif gitu kan, problemnya adalah seperti itu. Tapi kalau ngomong ke
tadi ya bagaimana kita bertumbuh di Solo lah, Solo kemudian mungkin aku cukup menjadi ya bagian dari pertumbuhan itu gitu. Mungkin ketika kebetulan aku punya privilege dulu dari kecil dari mungkin SMP SMA sudah keluar rumah, jadi aku lebih banyak di antar komunitas ke komunitas yang lain, dari satu kolektif ke kolektif yang lain, itu privilege saya yang kemudian aku lebih banyak main daripada di rumah. Terus kemudian dari situ aku mengenal kehidupan istilahnya kehidupan jalanan lah ya, yang kemudian di situ banyak sekali orang kumpul sana kumpul sini, satu tongkrongan dengan orang yang lain. Itu kemudian sebenarnya yang menjadikan apa ya, kalau ngomong kayak itu menjadi kegelisahan, terus itu menjadi problem apa yang ada dari satu case ke case yang lain, itu yang kemudian menumbuhkan lah gitu. Setiap zaman, setiap waktu akan punya problemnya sendiri, akan punya masalah sendiri, dan pasti akan ada solusinya juga sebenarnya setiap zamannya gitu berkembang itu. Tapi memang kalau ngomong kayak tadi mungkin kendala, bukan kendala juga, karena sebenarnya kalau itu kejadian kendala artinya tadi ya mungkin kita akan, kalau POV-nya itu kendala kita akan sambat materi tapi kalau itu menjadi challenge mungkin ya itu yang harus kita selesaikan kayak gitu. Kalau ngomongin tentang bagaimana kebutuhan, memang kemudian salah satunya ruang, dan memang ruang menjadi salah satu concern kita sama teman-teman untuk kemudian kita membuat ruang-ruang kecil kayak gitu, karena personal sama personal berkumpul jadi kolektif gitu kan. Kolektif sama kolektif butuh ruang yang lebih gede lagi kayak gitu. Terus kemudian berjenjang itu akan kemudian membutuhkan lagi ruang lebih besar yang lebih besar gitu. Pola kreatif, pola penciptaan, pola berkumpul juga seperti itu gitu. Bagaimana kemudian kita bikin sesuatu yang kecil, terus kayak tadi Widya ngomong, ya kita teman-teman aja dulu, cuma ya kita belum punya dana, sponsor juga belum bisa percaya, mau nggak mau itu butuh fasilitas ruang yang mungkin lebih fleksibel, tidak terlalu banyak bersyarat, tidak terlalu banyak biaya. Betul. Karena teman-teman juga baru belajar, baru merintis kayak gitu. Ketika mereka sudah bisa mungkin lulus dari situ, baru mungkin mereka berkembang menjadi lebih gede. Mereka kemudian bisa nggait sponsor, mereka bisa masuk ke ruang-ruang yang lebih proper kayak gitu. Terus seterusnya kemudian menjadi profesional mungkin. Nah, pola itu yang kemudian kadang-kadang tidak dinotis untuk difasilitasi gitu. Tiba-tiba kalau kita lagi datang masih anak-anak, masih cupu, masih belajar, ngapain ini nggak penting gitu. Nah kemudian selesai itu ide-ide mereka selesai di awal, itu sayangnya. Itu dulu kenapa kemudian kita berinisiatif membuat Muara Market waktu itu sama teman-teman. Di situ kita mencoba menciptakan ruang yang tanpa ada rule. Dalam artian rule-nya cuma kode etik ya. Maksudnya siapapun bisa masuk, karena penting untuk raw material itu kita kelola. Dari situ kemudian teman-teman akan terseleksi sendiri ya, siapa yang punya concern yang benar, siapa yang punya passion yang benar, siapa yang punya kemauan yang gede kayak gitu, nanti akan bertumbuh. Tapi kalau di awal itu sudah kita cut karena ya kurang proper lah, idenya jelek lah, di awal tiba-tiba dikurasi, ya tidak akan ada kemunculan yang baru sih. Itu yang kemudian jadi concern teman-teman sampai sekarang sebenarnya. Jadi PR gede banget ya Mas. Tiba-tiba nih ada teman-teman baru bikin A, B, C, pasti idenya pasti sangat sederhana dan pasti wagu, taruh kata seperti itu. Tapi kalau itu dijudge di awal, kesempatan dan potensi mereka ya akan mati di situ kayak gitu. Itu yang harus kadang-kadang itu yang harus kita sadari kayak gitu. Jadi kemudian ketika itu menjadi sebuah problem, nah teman-teman kemudian mencoba menciptakan ruang-ruang yang kemudian kurasi sangat bebas sehingga raw materialnya bisa mulai diasah pelan-pelan, akhirnya menjadi sesuatu gitu. Mungkin seperti itu sih Mas Dani. Tapi tadi menarik ketika Mas Tatuk mengatakan untuk bisa membentuk ruang yang terbuka dan luas buat siapapun itu, dan itu sudah dilakukan oleh Mangkunegaran, Gusti Bre, di mana banyak sekali event yang bisa dibilang kayaknya setiap Sabtu dan Minggu pasti ada lah ya event yang ada di Mangkunegaran. Tapi Gusti Bre, kalau mungkin bisa sedikit cerita bagaimana mulanya atau bagaimana akhirnya Mangkunegaran akhirnya bisa menjadi sebuah ruang yang sangat terbuka untuk bisa menerima semua komunitas, bisa menerima semua event kreatif dan lain-lain, sehingga ibaratnya itu meruntuhkan sebuah tembok tinggi yang mungkin sebelumnya ada persepsi bahwa mungkin di Pura Mangkunegaran ini terkesan eksklusif dan lain-lain. Bagaimana itu bisa kemudian terbangun dan terjadi? Oke Mas Dani, jadi ini mungkin agak menyambung dengan tantangan ya sebetulnya ya. Kalau kami kan
mungkin supaya sederhana gitu ya kan, anggaplah Mangkunegaran itu bergerak di industri kebudayaan gitulah gitu ya. Nah kebudayaan ini nih hari ini nih sebetulnya menurut saya pribadi tantangannya nih macam-macam ya teman-teman ya. Apalagi kita hari ini luar biasa sekali apa yang dilakukan dari luar negeri, banyak negara yang pergerakan kebudayaan itu sangat-sangat kencang dan sangat-sangat apa ya berpengaruhnya itu luar biasa sekali ya. Kita lihat negara-negara besar seperti Amerika udah lama, Hollywood, India, Bollywood, ada Korea dengan semuanya dari musik sampai film, sampai makanan, sampai kesenian dan lain-lain. Mungkin Jepang juga sama dengan anime, dengan teknologi, dengan macam-macam. Sekarang juga Thailand, kuliner, kesenian, pariwisata, kebudayaan dan nggak usah kita lihat kalau kita bicara konteks Mangkunegaran atau konteks Kota Solo mungkin nggak harus luar negeri juga, bahkan dalam negeri pun misalnya banyak pengaruh-pengaruh dari Jakarta, dari Bandung, dari mana-mana lah, dari Bali dan lain-lain. Nah ini sebetulnya kita melihat di sini bahwa kalau Mangkunegaran itu tertutup terus gitu ya, kebudayaan sama manusia ini kan nggak terlepas satu sama lain ya. Betul. Jadi bagaimana Mangkunegaran bisa membuka diri itu menjadi sesuatu yang penting sekali, gimana kebudayaan ini juga masyarakat itu bisa mengakses. Tanpa akses gimana caranya kebudayaan ini juga bisa jadi bagian dari masyarakat itu kayaknya hampir tidak mungkin ya Mas menurut saya gitu ya. Jadi membuka tentu dengan ya batasan-batasan dan segala macamnya tentu dijaga, tapi ada sedikit perubahan untuk keterbukaan dan inklusivitas itu karena kita sadari tanpa akses, tanpa pengetahuan, tanpa kedekatan, tanpa kehadiran ya pasti terjadi suatu gap ya di situ ya. Dan ini kita sekarang ngisi gap ini aja supaya kebudayaan kita ini bisa dinikmati sama-sama lagi gitu ya. Karena Mangkunegaran ini kan salah satu pusat budaya juga untuk masyarakat, terutama masyarakat Kota Solo. Dan mungkin nyambung ke Mas Apri tadi ya, Surakarta Walking Tour itu mengangkat sekali lokalitas, mengangkat sekali kebudayaan, sejarah, tradisi dan narasi-narasi itu menjadi fondasi dari, saya rasa dari brand value-nya Surakarta Walking Tour ya. Tapi ini sebenarnya bukan cuma buat Surakarta Walking Tour, prinsip ini juga ada di kami. Mbak Widya juga tadi sama, Mas Satu juga sama. Membangun sesuatu yang berdasarkan lokalitas itu merupakan suatu values di IP yang menurut saya tidak bisa ditandingi sih sebetulnya. Karena apa yang dimiliki Kota Solo, kita sebagai masyarakat Kota Solo, kebudayaan kita pasti yang ada di Solo ini ya cuma ada di Solo, kan gitu aja. Mungkin di tempat lain tentu juga punya kebudayaannya masing-masing, tapi ya itu kan di tempat lain gitu. Jadi apa yang kita lakukan di sini pasti value-nya secara brand akan tinggi ketika mengangkat lokalitas. Itu yang kita coba tunjukkan di Mangkunegaran gitu ya, bahwa ketika kita melihat ke dalam ini sebenarnya apa yang kita punya ini sebenarnya udah keren sih teman-teman gitu. Nggak perlu lihat jauh-jauh keluar, nggak perlu lihat keluar negeri gitu. Apa yang terjadi di luar negeri, apa yang dilakukan dari negara-negara lain dan sebagainya itu yang dilakukan oleh teman-teman di Jakarta dan lain-lain. Kita melihatnya bukan kita melihat terus kita malah bingung ya. Atau kita melihat terus kita merasa inferior atau bagaimana. Tapi kalau saya sih melihatnya justru ya ini motivasi gitu ya. Ternyata Korea memainkan kebudayaan ternyata impactnya bisa global ya gitu ya. Nggak tanggung-tanggung gitu impactnya. Sangat-sangat besar. Apakah mungkin kalau kita melakukan hal yang sama dengan sejarah dan aset budaya kita ini impactnya apakah mungkin bisa sebesar itu juga gitu. Kita nggak pernah tahu sampai kita mencoba. Nah ini yang menjadi kunci itu sebagai anak-anak muda ini saya rasa sekali lagi ini tantangan juga Mas Dani. Tapi ini sesuatu yang kita kembangkan sama-sama lah ya. Kita sebagai anak muda ini kita harus sering-sering mencoba gitu ya. Tadi Mbak Widya udah curhat banyak. Dia memang curhat terus Gusti. Curhat terus Gusti. Tapi girls talk. Tapi itu semua saya rasa tuh proses aja sih sebetulnya. Gitu kayak di Mangkunegaran contohnya ya. Mungkin semua terkesan indah dan nyaman gitu ya. Dan itu kalau terlihat seperti itu berarti bagus. Tapi secara internal itu membangun itu awalnya sangat-sangat sulit. Wow. Sangat-sangat sulit terutama bagaimana kebutuhan Mangkunegaran hari ini kan udah beda dari 5 tahun lalu, dari 10 tahun lalu. Hari ini kita punya concern anak-anak muda bagaimana anak regenerasi budaya ini bisa jalan. Apakah mungkin anak-anak muda seperti saya, seperti kita semua ini di approach dengan cara yang seperti 10 tahun lalu pendekatannya seperti itu. Kan pasti nggak nyambung ya gitu. Artinya apa? Kita harus bangun tim anak-anak muda.
Nah bangun tim-tim anak muda ini nggak mudah juga teman-teman, karena kalau kita bicara Mangkunegaran ya, itu kan bukan, ibaratnya bukan saya yang mendirikan gitu ya. Ini kan hasil perjalanan dari 267 tahun gitu. Nggak bisa, ibaratnya kita nggak bisa berkreasi langsung, oh ada ide A langsung terapkan, kan nggak bisa gitu. Harus kita kulik dulu ke belakang seperti apa, Mas Apri paham sekali lah ini. Kita lihat ke belakang, kita riset, kita penelitian, dan gimana kita coba cari formula untuk ini bisa diaplikasikan di era hari ini gitu. Itu tantangan yang besar sekali sebetulnya Mas Dani ya. Apalagi anak-anak muda di sini bukan hanya harus kreatif, tapi anak-anak muda ini juga harus punya passion dan mau belajar sejarah juga secara langsung ya gitu. Nah ini tantangannya seperti itu, tapi ya belajar aja sih mumpung masih muda, kita sama-sama belajar dan kita sama-sama mencoba aja gitu. Oke, tepuk tangan dong buat Gus Ibra. Biar agak santai kita sesi kuis-kuis. Ya, ada 2 t-shirt dari Melokal buat teman-teman yang ada di sini. Ada 2 pertanyaan yang akan aku sampaikan, yang tahu nanti langsung tunjuk jari aja. Pertanyaan pertama adalah, ini tadi hal-hal yang berhubungan dengan apa yang disampaikan sama teman-teman yang ada di sini gitu. Pertanyaan pertama adalah, berapa usia dari Mangkunegaran? Monggo, silahkan. Berapa? 276, betul apa tidak, Gusti? Salah ya? Tipis salah. Yang tahu mbaknya? Berapa mbak? Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan Riantika, apakah jawabannya benar 267? Betul? Betul, tepuk tangan teman-teman. Langsung kita kasih merchandise-nya langsung aja. Kemudian ada 1 persembahan hadiah spesial parfum dari Usual, teman-teman, untuk pertanyaan kedua. Pertanyaannya adalah, sebutkan 3 event di kota Solo, apapun itu. Siapa yang paling cepat? Yuk, 3 event di kota Solo, apapun itu. 3 event di kota Solo. Apapun itu, 3 event di kota Solo. Yuk. Dengan siapa? Perkenalkan, aku Taskia, izin menjawab untuk event lokal yang ada di kota Solo. Itu ada SIPA, terus ada Solo Batik Carnival, terus ada Rock in Solo. Oke, kamu nyebutin itu kamu nonton semua nggak? Kebetulan saya jadi panitianya SIPA. Terus? Terus saya, teman-teman saya banyak yang ikut Solo Batik Carnival. Dan di sini juga ada yang sempat ikut di Rock in Solo. Gitu. Oh ya, kamu lolos, kamu ikut jadi panitia saya ya habis ini ya. Makasih Mas. Hadiahnya bisa dikasih ke Mbak siapa? Mbak Taskia. Mbak Taskia ya, terima kasih Mbak Taskia. Mungkin 1 lagi kali ya. Ada, parfumnya masih ada ya? Masih ada 1 parfum dari Usual. Mungkin aku pengen yang cowok gantian. Pertanyaannya simpel aja, sebutkan semua nama narasumber yang sudah ada di acara Semangat Melokal sore hari ini. Yang cowok, siapa nama 4 narasumber yang ada di acara Semangat Melokal? Halo, ada tidak? Yang di belakang, dah. Boleh dong maju ke sini dong. Buat kasih jawabannya. Bisa dikasih mic-nya dong. Wah, kalau ini mah pegiat event kalau ini. Dengan Mas siapa? Cek. Mas Angga? Ya. Silahkan jawabannya. Oh, saya belum kenalan tapi udah tahu namanya. Ya, paling ganteng di situ yang baju biru, Mas Apri, Muhammad Aprianto dari Surakarta Walking Tour. Terus paling cakep sepanggung ada Mbak Widya Rosena dari Hello Market dan juga Obong Manajemen. Terus baju putih yang ya itu. Yang cengak-cengik, yang pengengas-pengengas. Ya, ada Tatu Umar Budi dari Biro Kerjasama. Lalu the one and only Gusti ya. Mas lagi salah ya. Gusti Bre. Oke, betul ya, tepuk tangan teman-teman. Boleh. Kasih, ini ada tambahan hadiah dari Mas Apri nih. Kalung Rojo Molo dari Surakarta Walking Tour. Buat jimat Mas. Nah, kemudian ini masuk di pertanyaan terakhir ya sebelum kita akan menutup sesi talk show ini. Dari segala macam cerita yang tadi sudah diceritakan dari teman-teman yang ada di sini. Masing-masing mungkin bisa dijelaskan secara singkat, diceritakan secara singkat. Apa nih keinginan besar
yang masih ingin dicapai teman-teman yang ada di sini? Yang konteksnya mengenai tentang event yang ada di Kota Solo. Mas Apri, monggo. Oke, terima kasih Mas Dani. Jadi pertama kita pengen berkeliling lebih dalam dan lebih detail tentang kota kita sendiri, tentang Kota Solo ini. Dan kita pengen semua kampung ini bisa kita ke cover, kita dokumentasikan, kita arsipkan secara digital, dan kita narasikan, kita ceritakan dari kita untuk kita juga. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya visi misi kita untuk mengenalkan sejarah kotanya sendiri ini tersampaikan, terutama ke anak-anak muda ya. Itu terutama ke anak-anak muda itu tersampaikan gitu. Jadi ini benar-benar gerakan yang pengen banget kita rawat konsistensinya, dan dukungannya kita sangat butuh untuk dari teman-teman semuanya itu. Yang ketiga, kolaborasi gitu. Ini sering banget sering banget saya sampaikan gitu, bahwa kalau pengen jalan cepat ya jalan sendiri gitu. Kalau pengen jalan jauh ya jalan bareng-bareng gitu. Dan kita pengen kolaborasi dengan semua pihak, semua platform apapun itu, asal dengan visi misi kita itu sejalan itu tadi, untuk mengenalkan sejarahnya kotanya sendiri gitu. Dan mungkin juga nanti pengen kerjasama sama Widya, terus Mas Tato, Kanjeng Gusti Bre juga. Jadi kita pengen banget untuk bergandengan tangan gitu. Jadi mungkin isunya di luar itu, apalagi kota-kota lain itu memandang Solo sebenarnya potensial. Orang-orangnya keren-keren, orang-orangnya kreatif-kreatif. Top lah gitu. Top lah gitu. Cuman kadang jalan sendiri-sendiri. Nah, itu loh yang ego untuk entah itu komunitas, circle-nya sendiri atau apa itu bisa dipres, dikurangi untuk ayo jalan bareng-bareng ini untuk Kota Solo sendiri gitu. Kalau saya mungkin dari sisi culture sama historinya itu memang masih perlu dukungan banyak banget dari teman-teman semuanya itu. Jadi itu nanti bisa, ini kerja mungkin never ending learning lah gitu. Okay. Karena kita akan belajar dan kita dapat ajaran dari kampung itu sendiri. Dan mungkin tadi soal tantangan lalu hambatan dan sebagainya bisa dikonversi menjadi peluang itu tadi. Jadi peluangnya peluang kolaborasi. Oke. Luar biasa ya. Peluang kolaborasi. Tepuk tangan dong teman-teman. Tepuk tangan buat saya. Boleh. Motivator. Wes lah tugasku ngono ta. Iya benar. Kamu top leader 2,6 juta toh, Mas? Iya. Bintang banget, Mas. Kalau gabung nanti bisa dapat kapal pesiar. Mbak Widya, secara singkat. Semuanya udah diborong sama Mas Apri sebenarnya. Intinya sih saya pengen kita semua bisa berkolaborasi. Benar kalau sebenarnya di Solo sendiri kita masih saling memiliki blok sendiri-sendiri kayak ya jadi kayak merasa kue-kue aku. Padahal sebenarnya semua ini adalah dari Solo untuk Solo gitu loh. Dari Solo untuk Solo. Jadi apapun yang kita kerjakan sekarang ya itu untuk kota kita juga, nggak yang untuk kita personal kok. Tapi kita semua yang mungkin kita bisa bergabung bersama, kita bisa membentuk sesuatu yang lebih besar lagi. Mungkin kalau kayak aku sendiri dan aku tuh seneng banget kayak orang-orang dari luar kota Solo bisa notice event Kumoy kayak gitu. Itu kayak aku ngerasa aduh gak bisa diungkapin gitu loh kayak ya ternyata event Solo yang selama ini dianggap emang nih Solo eneng opo gitu loh. Pasti orang kan gitu kan kayak pikirannya pasti di Solo gak ada apa-apa segala macam. Mungkin seiring bertumbuhnya dari tahun ke tahun juga, apalagi sekarang juga Gusti Bre ini seneng banget dengan berbagai macam acara juga, festival musik lah apa segala macam. Jadi Solo tuh semakin di Solo tuh justru kita harusnya semakin seneng, bukannya malah kita semakin kayak wes kuyo wong kuyo aku orang gitu. Kenapa gitu loh, asalnya tuh di mana? Dari hati banget ya. Iya kayak gitu sih. Katut. Ngapa aku mbak katut ke? Iya lagi gitu sih. Isinya curhat ya. Curhat terus aku ki. Karena sedih ala. Ora sih, di balik kesedihan ada kesenangan ki. Gak ada kompetitor soalnya. Bener gak sih? Iya tapi kan kita butuh regenerasi ya. Maksudnya usia kita juga semakin lama semakin kita butuh Gen Z ini untuk bisa ikut mikir, bukan cuma pengen pansosnya doang gitu. Anak-anak sekarang kayaknya pengen pansosnya doang gak mau mikirnya nih kayak gitu. Ini gak curhat ya, tapi real. Itu dari Mbak Widya berarti ya. Dari Mas Tato secara singkat apa Mas harapan? Harapan apa ya? Besar yang kalau harapan mimpi aku masih punya mimpi untuk ada sebuah festival, kalau gitu konteksnya event ya. Ada sebuah festival besar gede yang kemudian itu
sesolo bisa ikut semua gitu. Kalau ide nama sudah ada, sebenarnya aku pengen ada sebuah nama festivalnya Solo Hari Ini gitu. Solo Hari Ini. Yang itu bisa terupdate terus secara tahun per tahun, temanya tahun ini apa namanya juga Solo Hari Ini ya. Yang itu bisa ngomongin nanti seperti yang diomongin Gusti Bri juga. Itu isinya dari mulai tua, muda, tradisional, populer. Jadi memang kalau bisa kita mengkonversi semua jadi utuh, kemudian itu menjadi Solo Hari Ini gitu. Itu sih salah satu mimpi yang mungkin sampai sekarang lagi satu persatu aku ceritain ke teman-teman yang punya IP, yang sudah bergerak apa, yuk bareng yuk bikin ini nanti bisa dengan juga Gusti Bre, yuk bikin ini yuk. Masing-masing kan sudah punya concernnya masing-masing. Sebenarnya bagaimana kemudian kita bisa berkolaborasi kemudian jadiin satu, terus masing-masing IP tetap bisa muncul. Nggak perlu terus kemudian dilebur jadi satu brand. Solo Hari Ini cuma kayak platform aja konteksnya untuk judul besarnya. Kemudian di dalam situ ada Surakarta Walking Tour, ada Hello Market, ada ada geng, ada apapun yang bisa masuk di dalam situ kita jadiin dan semuanya punya brand atau IP-nya masing-masing yang memang harus dimunculin. Nah, seperti itu. Itu sih kepinginan untuk kalau ngomong ke konteks event ya. Tapi kemudian kalau ngomong ke konteks Solo, ya ada harapannya. Kalau ngomong ke harapan sih sama dengan ada satu mantra yang kemudian sampai sekarang saya tatokan gitu kan di sini. Ada Cipta Rasa Karsa yang kemudian sebenarnya itu doa atau harapan saya juga untuk Solo. Harapannya adalah Solo bisa menjadi tempat di mana karsa itu bisa bertumbuh, kemudian rasa itu bisa terpelihara dan cipta itu bisa terlahir gitu. Semoga Solo bisa menjadi seperti itu. Ini tadi tepuk tangan teman-teman itu bisa jadi potongan TikTok ya. Bagus itu tadi. Kata-katanya Mas Sato. Aku pengen ngalah kayak Apri kan di kata-kata mutiara. Karena siapa ya aku mikir. Nah sekarang aku mancing aja. Nah sekarang punchline-nya ada di Gusti Bre. Merangkum semua yang ada. Berat lah Gusti. Monggo Gusti, ada harapan apa gitu? Kalau dari saya yang penting anak-anak muda ini ke depannya ini yang bisa mendorong dan menggerakkan roda di kota Solo ini sih menurut saya gitu ya. Karena ide-ide, inisiatif dan pergerakan anak muda di era ini itu kayaknya penting sekali ya. Apalagi Solo hari ini bergerak dengan sangat cepat, kita gerak cepat juga sama-sama gitu. Mungkin lebih detailnya lagi satu ya teman-teman ya. Saya rasa apa yang kita bisa dorong sama-sama itu lokalitas yang bukan hanya dilestarikan tapi juga dikembangkan gitu. Mungkin kalau boleh cerita sedikit ke teman-teman ya, apa yang dilakukan di Mangkunegaran itu kan prinsipnya sebetulnya sesederhana itu. Lokalitas dalam konteks ini Mangkunegaran terus kita kembangkan gitu. Nah pengembangannya ini dilakukan dari mana gitu. Ya tentu dari ide kreatif secara pribadi tapi juga banyak juga melihat dari tempat-tempat lain sebetulnya. Jadi banyak yang dilakukan di Mangkunegaran itu juga ya kita melihat dari tempat lain kita gabungkan dengan lokalitas kita akhirnya jadi produk baru. Inovasi itu saya cukup yakin inovasi dari nol itu sebetulnya hampir tidak mungkin ya. Sulit sekali untuk ada ide dari nol itu kayaknya agak susah ya Mas. Jadi ide baru itu pasti adalah penggabungan dari apa yang sudah ada gitu. Nah kalau trik saya sih atau mungkin sama dengan teman-teman juga triknya itu adalah penggabungan dari lokalitas dengan sesuatu yang di luar sana tapi diadaptasikan dan direlevansikan di sini. Karena itu yang menjadikan saya rasa komunitas kita ini menjadi punya satu identitas yang kuat gitu. Brand identity-nya itu kuat gitu. Kalau brand identity-nya kuat, semua hal itu bisa dilakukan sih menurut saya gitu. Nah, membangun brand identity ini masih ke poin 2. Brand identity ini pasti tidak terlepas dari namanya komunitas. Komunitas itu bukan kita bicara komunitas A, komunitas musik, komunitas seni, komunitas apa gitu ya. Bukan. Komunitas kita semua ini satu komunitas. Harus punya satu payung ya sama sebagai masyarakat Kota Solo gitu. Untuk bagaimana kita bisa bergandeng tangan, tadi Mas Apri udah jelaskan banyak sekali tadi. Ya jadi tanpa bergandeng tangan itu pasti untuk majunya itu lebih pelan gitu ya. Jalan sendiri itu pasti tenaganya cepat habis dan mungkin gak jauh juga. Tapi kalau jalan bareng-bareng kita bisa saling dorong gitu. Dorong ini mungkin apakah terjadi kompetisi? Mungkin saja terjadi kompetisi, pasti terjadi sih. Di industri itu pasti ada yang namanya kompetisi, tapi kompetisi itu menurut saya sebenarnya sesuatu yang sehat juga. Asal tidak menjatuhkan dan tidak merugikan satu sama lain gitu.
Karena dengan kompetisi kita pasti akan menaikkan terus kualitas dan standar kita. Yang akhirnya bukan lagi kita bersaing untuk satu sama lain gitu ya. Tapi lebih ke bagaimana kita sama-sama bisa dapat pasar yang lebih besar gitu. Itu pasti terjadi karena kompetisi. Jadi misalnya teman-teman di sektor apa misalnya clothing gitu ya atau clothing lah misalnya. Teman-teman pasti bersaing antara brand satu dan brand A dan brand B pasti bersaing. Tapi kalau menurut saya jangan mengambil langkah misalnya brand B bilang wah brand A tuh produksinya jelek apa bahannya ini segala macam murah atau apa gitu kualitasnya jelek dicuci sekali langsung rusak gitu. Kalaupun iya dikasih tahu secara pribadi aja gitu. Kalaupun iya ya. Tapi bersaing itu terus bersaing secara kualitas tanpa menjatuhkan satu sama lain otomatis secara alami pasti produknya kualitasnya naik akhirnya pasarnya juga akan makin besar. Yes. Apalagi Solo hari ini wisatawannya banyak. Secara brand kota juga besar sekali gitu. Jadi untuk membuka pasar yang lebih luas, saya rasa hari ini tuh waktunya gitu. Jadi bukan lagi bersaing untuk pasar di dalam kota saja. Tapi kalau pasar kota Solo saya rasa udah jangkauannya bahkan mungkin di Pulau Jawa lah minimal. Secara nasional gitu. Jadi ini waktunya kita sama-sama merespon. Waktunya kita sama-sama merayakan sama-sama ini ada potensi besar. Tinggal kita sama-sama belajar dari satu sama lain dan meningkatkan kapasitas kita gitu. Jadi ya kolaborasi, sinergi, kami di Mangkunegaran teman-teman ada keinginan apa, ada ide apa, kita sangat open gitu. Dan tentunya dari sisi event dengan Mas Tato lumayan sering, Surakarta Walking Tour juga ada yang ke Mangkunegaran juga, Hello Market belum, tapi kemungkinan next. Jadi kita sangat terbuka dan karena kita percaya sih yang namanya mau maju itu nggak mungkin sendiri gitu, nggak mungkin bisa sendiri. Semakin banyak kita maju sama-sama pasti dampaknya juga makin besar. Dan sekali lagi kita sebagai orang yang di dalam kota ini, di dalam kota Solo sebagai masyarakat kota Solo, ini waktunya kita sama-sama kompak, sama-sama kita maju untuk bisa merespon kesempatan yang ada hari ini gitu. Daripada jalan sendiri-sendiri ya. Tepuk tangan dong teman-teman semuanya. Saya lagi terima kasih Mas Muhammad Aprianto, terima kasih Widya Gasena, terima kasih Dato' Magudi, terima kasih Gusti Bre sudah berkenan hadir. Terima kasih ya teman-teman sudah berkenan hadir di acara Semangat Lokal hari ini. Tapi jangan kemana-mana, karena abis ini masih ada hiburan musik juga dari Traffic Jam. Kita foto dulu, boleh ya? Kita foto dulu. Ada bingkisan juga goodie bag dari Malokal, bisa diberikan dulu. Enggak. Kita kasih dulu ya ini ya. Nah, Oli ya. Jangan. Kita foto dulu. Terima kasih. Duduk dulu ya sebentar karena ternyata kita pengen tahu nih pertanyaan dari teman-teman. Mungkin dari kita tadi ya ngobrol banyak segala macam seperti apa. Nah kita pengen tahu nih dari teman-teman mungkin ada masukan-masukan apa atau mungkin ada pertanyaan apa. Bisa dapat hadiah juga teman-teman, siapa yang mau tanya? Boleh deh Mas yang ini. Dengan Mas siapa? Bintang. Oke, Mas Bintang apa yang mau ditanyain dan kepada siapa? Ke Gusti Bre. Oke, apa pertanyaan? Yang mau saya tanyakan ke Gusti Bre, mohon izin Gusti. Ini berkaitan dengan Kota Solo. Tadi kan disebut kalau budaya sama manusia itu kan tidak terpisahkan ya. Tadi kalau dari sisi budaya udah disebut kayak Mangkunegaran sudah menyediakan apa, sudah memfasilitasi apa. Tapi kalau dari SDM-nya sendiri, dari masyarakat Kota Solo ini apa kelebihan dan kekurangannya gitu. Oke. Terima kasih ya Mas ya. Kayak Bang Cogan suaranya. Keren banget. Iya lagi. Monggo Gusti Bre, bisa dijawab. Waduh. Kelebihan dan kekurangan SDM ya Mas. Ya oke, dari pengalaman aja ya Mas ya, dari pengalaman. Saya nggak mau bilang kekurangan sih Mas, saya cuma bilang ini apa namanya, sesuatu yang tantangan aja sih Mas gitu ya. Tantangan yang bisa diselesaikan gitu, jadi bukan kekurangan yang permanen gitu ya. Mungkin terkait berani mencoba dan berani keluar dari zona nyaman aja sih ya sebetulnya teman-teman ya. Jadi apa namanya, mencoba hal baru itu pasti nggak nyaman gitu ya. Pasti juga banyak tidak pede dan sebagainya, tapi tanpa mencoba itu
susah sih untuk kita bisa improve gitu. Nah mungkin contohnya kita di Mangkunegaran ini sekarang apa yang kita coba lakukan itu banyak kita menarik juga anak-anak adik-adik kelas gitu ya Mas ya, yang baru lulus kuliah gitu ya. Yang selisih dengan saya mungkin usianya juga nggak terpaut jauh, mungkin sekitar 5 tahun. Nah ini kita banyak melibatkan anak-anak yang baru lulus misalnya dari jurusan sejarah, jurusan sastra Jawa dan sebagainya. Atau bahkan juga anak-anak arsitek, anak-anak desain. Karena apa namanya, ini fungsi-fungsi Mangkunegaran yang baru hari ini, di era hari ini pasti membutuhkan anak-anak muda dan yang bisa memahami anak muda juga gitu. Nah tinggal mungkin kadang-kadang kita harus lebih berani aja. Berani, namanya salah itu menurut saya sih mumpung masih muda tuh biasa aja ya gitu ya. Jadi mungkin Mbak Widya juga bikin Hello Market juga awalnya juga nggak terlalu gimana-gimana. Tapi dan tadi Mas Tato juga cerita ya, ketika di awal terus embrionya terkesan agak gimana, agak kurang. Tapi namanya kita punya tujuan, itu kalau kita jalan terus sih biasanya harusnya mendekati lah minimal gitu ya. Jadi itu aja sih yang kita sama-sama bisa tingkatkan ya. Berani mencoba, berani berkreasi, ya otomatis berani gagal juga, tapi tanpa gagal nggak akan berhasil gitu. Tanpa mencoba nggak akan berhasil gitu. Jadi itu semua pasti berdampingan gitu. Jadi ya tentu kebudayaan Jawa ini banyak pekewuh, banyak malu-malu dan sebagainya. Tapi mumpung masih muda, kalau masalah berkreasi, masalah mencoba itu antara malu-malu dan berkreasi itu kayaknya nggak bisa jadi satu gitu. Harus berani aja. Salah itu biasa, sekali lagi ya, salah itu biasa gitu. Ada yang nggak kecewa, biasa juga. Ada yang mengkritik, biasa juga. Tapi mumpung masih muda, harus berani coba aja sih Mas. Itu. Oke, tepuk tangan teman-teman. Terima kasih Bang Cogan pertanyaannya. Satu lagi pertanyaan. Monggo silahkan. Halo, nama saya Tiara. Untuk masing-masing narasumber, apa arti solo dan bagaimana kita sebagai anak-anak muda bisa menghidupi semangat melokal? Thank you. Bagus banget Mbak pertanyaannya Mbak. Mas Apri. Mungkin secara singkat ya Mas ya? Iya boleh coba Mas Apri. Oke, pertanyaan singkat, padat dan langsung menohok ya itu tadi. Mbak Tiara ya, makasih. Jadi arti solo sendiri, ini dari sisi apa dulu nih? Kalau saya mungkin meminjam apa ya, nama salah satu event yang ada di Solo, Solo ada Solo itu sendiri gitu. Karena tidak akan bisa dipadu-padankan dengan kota-kota lain atau disama-samakan dengan kota lain gitu. Solo sendiri hidup dengan kebudayaannya, hidup dengan sejarahnya, hidup dengan segala macam kesemuan orang Jawanya. Gitu. Dan kalau kita nyari persamaan dan perbedaan, Solo punya karakter gitu. Meskipun dengan apa ya, tetangga kita, bukan tetangga, malah saudara kita yang di Jogja itu, jadi Solo punya karakter sendiri. Solo ya adalah Solo itu sendiri gitu. Jadi kalau secara kebudayaan kekuatannya di situ, secara historis kekuatannya juga di situ gitu. Itu yang jadi pembedanya gitu. Jadi Solo berbeda dengan yang lain gitu gara-gara kultur sama historisnya. Kalau saya gitu sih. Oke, itu dari Mas Apri. Mbak Widya, secara singkat Mbak. Sama. Monggo yang lain mikir. Iya, yang lain mikir. Jangan idem. Malas mikir karena semua udah dijawab Apri, Mas Apri semua. Dan itu ngepok, itu soalnya dari Gusti dulu tadi, diambil di ujung. Diambil nih. Jadi start sama finishnya sama nih. Jadi, Oke, aku tak nge-MC we. MC aja deh dia. Ya itu tadi, Solo memang kalau kita bilang apa yang bikin Solo itu spesial ya, Solo tuh punya ciri khas sendiri, entah itu dari budayanya, dari anak mudanya, dari semua hal yang ada di Solo tuh memang berbeda dari tempat lain. Dan itu yang harus kita usung, apalagi kita sebagai anak muda yang tentunya punya inovasi banyak banget ke depan. Kita masih punya banyak kesempatan chance untuk bisa berkenalan dengan orang banyak, berkolaborasi dengan orang banyak, why not gitu loh. Kita bisa membuat Solo ini menjadi sesuatu kayak gitu. Mas Tato silakan. Solo itu sesuatu coba. Ayo. Melanjutkan kata sesuatu. Dimulai dari kalimat dari kata sesuatu Mas. Balik panas. Angel tenan iki pertanyaan iki ya. Enggak sih, aku mungkin nggak punya Solo itu apa-apa, tapi gini.
Aku orang Solo dan aku bangga dengan Solo atau istilahnya kalau dari beberapa teman saya akan selalu ngomong we are from Solo, so what gitu loh. Itu aja, cukup. From Solo, so what? So what? Gus Tifri, monggo. Iya, mungkin Solo ini udah menjawab ya Mbak ya, tapi saya jawab yang kedua aja tadi. Iya. Masalah saya anak muda dan lokalitas ya. Mungkin kita coba sederhanakan aja gitu ya. Mungkin kalau bicara di teman-teman budaya pasti saya bilang kebudayaan itu ya kita lestarikan, kita kembangkan dan kita kelola dan segala macam ya. Tapi kalau untuk anak muda itu saya rasa kita coba melihat kebudayaan itu lokalitas saja ya. Lokalitas itu adalah sebagai aset dulu aja gitu. Kalau boleh saya berikan contoh beberapa event ya yang mungkin cukup besar di luar sana yang cukup sederhana mengangkat lokalitas. Ini lokalitas itu yang menarik dari lokalitas dan teman-teman ya. Mungkin Mas Atu tapi lebih tahu dari saya. Itu sebetulnya bukan masalah biaya. Bukan masalah biaya lebih besar dan sebagainya gitu ya. Lokalitas itu sebatas hanya kita ingin mungkin berkreasi lebih jauh aja sebetulnya. Contoh misalnya ada beberapa acara festival makanan yang mengangkat unsur-unsur lokalitas. Mungkin antara tenda tenda Sarnafil itu dengan tenda-tenda yang ada gubuk-gubuk itu kan mungkin kosnya tentu mungkin lebih mahal yang gubuk ya Mas ya. Tapi selisihnya kan ya nggak terlalu jauh lah ya, ibaratnya beda tipis lah gitu ya. Dan mungkin itu aja udah jadi value untuk acara-acara festival makanan seperti itu yang mungkin salah satu yang besar yang sering itu seperti Pasar Kangen misalnya. Atau mungkin kita bicara Pasar Kangen ini kan lokalitasnya sangat kuat ya, makanya dia punya identity yang sangat kuat. Banyak contoh di luar sana. Ada juga acara musik misalnya Jazz Gunung misalnya. Tentu itu lokalitas sekali ya karena dia dibuat di Bromo. Tapi mungkin secara stage, nggak tahu Mas Inan stage terbuka ya. Terbuka jadi ya kalau kita bicara biaya mungkin nggak ada biaya rigging, nggak ada biaya, harusnya lebih murah ya Mas ya. Tapi itu ngangkat lokalitas Ya, gitu. cuma karena dia paham bahwa aku punya tempat yang oke, bagaimana kemudian itu diekspos, dieksplor, kan gitu aja sebenarnya. Betul. Bagaimana mengenal kelokalan mereka. Mengenal ya. diri sendiri. Jadi lokalitas itu kembali lagi ini bukan masalah biaya, masalah apa. Untuk anak muda ini masalah kita ada kemauan untuk mengenal diri sendiri. Ternyata ketika kita mengenal ini jadi value. Aset yang luar biasa, jadi value gitu untuk apapun yang dikerjakan gitu. Nah ini kota-kota sebelah di Jogja misalnya pergerakan lokalitasnya juga sangat kuat. Dari tempat penginapan, pengembangan kuliner udah sangat kuat menurut saya. Bandung lokalitasnya mungkin lebih ke industri kreatif yang nggak ada bisa-bisa perkembangannya. Bali dan lain-lain, ini banyak contoh-contoh bahwa lokalitas ini adalah aset gitu. Mungkin sebagai anak muda kita lihatnya, coba kita melihatnya sesederhana itu dulu gitu. Dan kita coba buktikan gitu ya. Bahwa ketika lokalitas ini kita angkat, ini menjadi value untuk identitas diri kita sendiri sebagai seorang pribadi, tapi lebih luasnya lagi juga untuk kota kita juga gitu. Yang tidak ada duanya gitu. Jadi lokalitas itu ya mungkin untuk anak muda kita lihat dulu aja sebagai aset kreatif kita. Sebagai fondasi pijakan kita untuk berkreasi dan kita kembangkan dari situ gitu. Jadi bagaimana kita bisa menumbuhkan semangat melokal kita. Itu ya teman-teman, tepuk tangan dan buat teman-temannya. Sekali lagi terima kasih Mas Apri, Mbak Widya, Mas Ato, terima kasih Gus Tifri. Terima kasih. Kita foto lagi ya? Benar, ya. Foto lagi ya? Ini tadi anggapan saya gak dibersih tadi. Sambil tote bagnya diangkat dengan apa ya? Abis ini minta foto sama teman-teman juga ya yang ada di sini aja, jangan kemana-mana dulu. Ini di bawah nggak, Den? Nggak apa-apa, nggak usah. Teman-teman yuk, boleh yuk. Angkat yuk tangannya yuk. Coba di kode ya. Ini ngapain kita? Foto. Oh, foto. Foto. 3, 2, 1.
Lagi yuk, sekali lagi yuk. 3, 2, 1. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya. Sekali lagi teman-teman, live talk show kita hari ini itu nanti juga akan kita unggah di YouTube-nya Melokal Media dan di Spotify Melokal Media. Jadi tenang aja, mungkin buat teman-teman yang ingin mengkontenkan video nanti kita sudah sampaikan, nanti cek aja YouTube-nya Melokal Media dan di Spotify Melokal Media. Dan jangan lupa buat follow Instagram di @melokalmedia pastinya. Dan yang pasti, jangan kemana-mana, masih ada persembahan 2 lagu terakhir dari Traffic Jam. Sekali lagi, terima kasih teman-teman yang ada di sana, tepuk tangannya dong semuanya. Yang ada di Taman Lingga Lokananta, saya Dani Indra pamit. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Thank you. Selamat sore semuanya. Kembali lagi ya bersama kita dari Traffic Jam di sini. Sebelumnya ternyata pembicara yang hadir di sini keren-keren banget ya Mas. Keren banget, keren banget, sangat menginspirasi. Sangat ini ya, ngobrolan daging ya. Ngobrolan daging ya. Iya, obrolannya daging banget. Izinkan kami di sini menghibur kalian semua sebelum pulang, sebelum nyore lagi di sini. Ditemani sunset ya hari ini ya. Lagu yang akan kita bawakan ini adalah sebuah lagu yang kita rilis pada tahun 2021. Lagu ini menceritakan tentang mungkin ada teman-teman di sini yang agak susah move on-nya atau agak susah untuk ngelupain seseorang. Hari-hari cuma ngelamun aja. Banyak di sini sobat-sobat galau, di sini banyak ya. Lagu ini sudah bisa didengar di seluruh digital platform music. Terpaku dalam bayang. hati memang sulit dicari jalan keluarnya, hanya berujung
thank you teman-teman. Syahdu sekali ya. Terpaku dalam bayang tadi ya. Terpaku dalam bayang. Untuk lagu selanjutnya mau Lagu selanjutnya kita pengen bawain. Lagu terakhir ya? Lagu pamungkas ya. Lagu pamungkas. Pun. Semoga teman-teman di sini udah ada yang hafal ya. Mungkin ya. Bisa Mungkin singelong teman-teman bareng. sini ada yang seliweran di FYP. Yang hafal nyanyi bareng semuanya, oke? Nyanyi bareng. Mau ngajarin dikit dong. Yang Mau belum ngajarin hafal, dikit? yang belum hafal kita kenalin dulu. Iya, Jadi boleh, lagu boleh. ini adalah lagu pembuka dari Sebuah EP. Coming Soon EP. Yes. For Coming Soon EP. Lagu ini sudah rilis di awal Mei kemarin dan unexpectedly ternyata apresiasinya luar biasa ya. Puji Tuhan, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Yes. keren banget. Oke, here we go. Untuk apa? apa? Ada kalanya kamu gagal atau hanya merasa gagal. Kau hanya merasa gagal. Tak ada teman juga tak ada kawan. Pikiran ego sendiri yang dilawan. Yang hafal. Hei kawan, ada salah atau benar. Kawan, Nikmati saja prosesnya. Semua yang hafal boleh nyanyi bareng dong. air mata tangis ataupun bahagia, mereka semua bagian semesta. Kita ini hidup untuk apa kalau senang saja bukan hidup namanya. Papaya, ada masanya kau bahagia dicintai semua manusia, dicinta semua manusia. Terasa jadi paling berguna, tak ada beban rasanya, tak ada beban rasanya. Hei kawan, tak ada salah atau benar. Kawan, Nikmati saja prosesnya. air mata tangis ataupun bahagia, mereka semua bagian semesta. Kita ini hidup untuk apa kalau senang saja bukan hidup namanya. Semuanya dong. Air mata tangis ataupun bahagia, mereka semua bagian semesta.